Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Bala-bala. Oke, news yang bikin candle lompat itu news apa aja? Yang speech atau pidato itu ngaruh apa enggak? Ada beberapa news yang memang berimpact di market ketika kita trading emas ataupun forex. Pertama pastinya NFP atau non-farm payroll itu ada pada Jumat awal bulan. Sebenarnya cara ngeceknya itu agak lumayan simple. Kalian masuk aja ke sekolahtrading.id, masuk ke terminal. Dan di terminal di sini ada 2 economic calendar. Kalian mau pakai yang mana itu terserah. Non-farm payroll selanjutnya bakalan ada di tanggal 7 Maret 2025. Kenapa saya bilang impact? Karena di sini ada IMP atau impact. Impactnya itu ada 3 atau kalau di sini yang di sebelah kanan ini merah. Kenapa saya kasih 2? Karena terkadang ada perbedaan prediksi. Di sebelah kanan itu prediksinya naik, sebelah kiri itu prediksinya menurun. Jadi kita bisa buat untuk double confirmation. Mana yang bagus, mana yang mendekati prediksi probabilitas besar nih. Nah gitu, makanya kita kasih 2. Yang kedua pastinya ada FOMC statement. Nah jadi FOMC statement di sini keputusan suku bunganya, suku bunga bakalan dinaikin atau diturunin. Ini semua fundamental di sini sebenarnya kita udah bahas di modul fundamental di sebelah sini. Kemudian ada CPI. CPI di sini adalah data inflasi bulanan. Setelah itu ada news-news kecil seperti GDP dan lain-lain, itu ada di sana. Tapi yang penting itu 3 tadi. Yang biasanya ngeloncatin harga sangat-sangat volatil ada NFP, CPI sama FOMC. Oke, lanjut. Dari Agung 2069, Mas Tama, cara membaca data commitment of trading itu gimana? COT. Ini menarik. Jadi COT di sini adalah commitment of traders. Commitment of trader di sini trader-trader lagi ngapain nih, sentimennya lagi bullish atau bearish nih, lagi banyak yang beli atau banyak yang jual. Dari sini, Bang, kalau SL dan TP kena di MetaTrader, uangnya kemana? Ke broker atau kemana? Maksudnya kalau untung atau rugi uangnya ke broker atau kemana gitu ya. Ini sebenarnya kan jual beli tuh. Jadi kita katakanlah saya mau beli emas nih. Oke, broker nyari siapa yang mau jual emasnya. Nah, emasnya di sini. Oke, saya mau liquidity provider. Nah, di sini saya mau jual emas nih. Di harga berapa? Saya mau di harga 1.500. Kemudian orangnya setuju nggak? Ini ada orang yang mau di 1.600. Contoh. Bolehlah, yaudah. Oke. Deal. Itu terjadi perdagangan. Kalau misalkan harga ini naik atau turun, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pastinya pedagang dan pembeli. Begitu, sama aja. Oke, jadi A sama B. Coba dipahami terlebih dahulu. Contoh, saya udah punya barang nih, saya mau jual sekarang. Siapa yang mau jual nih di broker? Oh, saya mau. Saya beli wes, dibeli. Udah terjadi perdagangan. Ini namanya bilateral. Ada juga yang beberapa. Jadi ada beberapa LP. Ini multilateral. Jadi contoh kalian mau jual emas kalian, ini ditanya sama broker, siapa yang mau jual? Kamu mau jual? Kamu mau jual? Kamu mau jual di harga berapa? Nanti yang paling rendah dikasihkan ke kita. Tapi ya kayak tadi 1.500 saya mau jual. Ya udah 1.600 kalau mau. Karena ini sisanya ya broker lah. Oke, kenapa saya nggak bisa open posisi di broker padahal satu cukup dari Yogis ada beberapa penyebab. Yang pertama mungkin bisa leverage-nya terlalu kecil. Jadi contoh ya, kalian itu kan satu lot itu sama dengan $100.000 ya, $100.000 satu lot. Kalau kalian open satu lot berarti $100.000. Kemudian saya hanya punya $1.000, berarti kalian nggak bisa open satu lot. Yes, kalian cuma bisa open 0,01 lot maksimal. Tetapi sama broker dikasih namanya leverage, dikasih contoh 1:100 atau modal kalian dilipat gandakan jadi 100 dikalikan 100 jadi $100.000. Nah, berarti di sini kalian dengan modal 1.000 leverage segini bisa open satu lot. Ketidakbisaan entry itu kemungkinan leverage-nya kurang, makanya harus dihitung itu berapa. Kemudian bisa juga yang kedua ada namanya high margin requirement atau HMR. Ada beberapa broker ketika news tertentu karena likuiditasnya itu banyak, yang mau beli jual itu banyak sekali, yang mau berdagang itu banyak. Leverage di sini 1.000 kan, tetapi broker bisa membelikan Anda itu $100.000. Sisa uangnya dari mana? Sisa uangnya dari broker. Nah, ketika banyak orang yang beli, uangnya broker gak nutup. Makanya leverage-nya diturunin. Biasanya contoh, broker itu ngasih leverage 1:1000. Ternyata kalau waktu HMR, high margin requirement, itu jadi 1:200. Makanya kadang-kadang ketika teman-teman itu bisa open, saya bisa kok biasanya open 0,1 lot, sekarang kok nggak bisa waktu HMR. Karena leverage-nya diturunin. Dicek aja di broker. Dari Anwar iShow, Mas Tama, bagaimana cara otomatis di trading view untuk indikator strategi? Cara otomatis di trading view untuk indikator strategi. Maksudnya gimana? Di trading view di sini ada beberapa indikator. Nah, indikator di sini harus dipilih. Contoh indikator biasa dan indikator ada simbol seperti ini. Ini berarti
contoh yang kayak gini, ini indikator seperti biasanya, indikator seperti itu. Saya contohkan lagi moving average. Nah, kan kelihatan. Tetapi ketika teman-teman itu pakai yang simbol tadi, turun sama naik tadi, nanti keluar tuh. Nah, ini agak menarik. Keluar apa? Ini langsung entry di sana. Jadi contoh, dia langsung ada data backtestnya, dan juga lihat ada buy dan sell-nya di area situ. Teman-teman bisa lihat ini untung di 0,6%, ada 253 trade, win rate-nya segini, drawdown-nya di sini. Jadi kelihatan semua. Jadi kalau pengen memang cari yang seperti itu ya cari, atau teman-teman bisa bikin sendiri di namanya Pine Editor. Nah, bikin sendiri pakai ChatGPT, kemudian kirimin ke situ. Udah bisa. Oke, dari Yudi Arisandi, gimana cara menggunakan trailing stop di MetaTrader 5? Oke, MetaTrader 5 itu atau MetaTrader trailing stop itu menarik. Jadi contoh kita ada buy posisi, SL kita di sini, stop loss TP-nya di sini. Contoh, ketika harga itu naik, kan biasanya SL-nya tetap di situ. Kalau trailing stop itu SL naik sendiri. Jadi SL di sini. Kemudian harga naik, koreksi, naik lagi, SL jadi berubah jadi di sini. Terus naik, SL jadi berubah di sini. Jadi biasanya itu orang-orang nggak pakai TP, terus saja SL naik sampai terkena SL-nya. Jadi SL mengikuti harga. Di contoh ya, contoh itu Bapak Ibu lagi sell di sini, kemudian SL-nya di sini, yang biru SL. Kemudian akan turun. Padahal STP-nya biasanya di sini, di bawah sini dikasih hijau biasanya. Tapi kalau pakai trailing stop itu lebih menarik karena SL bisa ngikuti harga. Jadi contoh turun, SL-nya di sini jadinya. SL-nya di sini, SL-nya di sini, SL-nya di sini, SL-nya di sini. Kemudian ketika harga berbalik, SL yang di sini terkena, ya wis. Profitnya bisa jadi lebih bagus atau lebih banyak daripada hanya pakai TP saja. Itu namanya trailing stop. Cara gunainnya kayak ini, saya pakai akun demo buat jelasin aja. Nah, di sini kelihatan bahwa sekarang lagi ada pemutusan posisi di XAU USD. Tinggal klik kanan, trailing stop maunya berapa poin. Contoh di 1000, harga 1000 naik jadi 1010. Nah, ini berarti 10 poin. Jadi setiap 10 poin SL naik bergerak ngikuti harga. Nah, kalau pengen nambah ya di sini di custom. Itu trailing stop. Menarik, bisa dicoba sama teman-teman. Bisanya pakai PC, nggak bisa pakai. Thank you. See you next video. Bye bye.